Sejumlah pihak menilai Ketua MK Anwar Usman mestinya tidak perlu menyampaikan opininya terkait pentingnya pemimpin muda di tengah uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang sedang berlangsung di MK. Meski tidak mengaitkan dengan putusan MK yang belum diputus, Anwar mencontohkan banyak pemimpin muda yang menjadi pemimpin saat ini. Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PSI Ade Armando dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Saya ingin ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, sebenarnya boleh tidak hakim MK, apalagi ketua MK begitu ya, menyampaikan opini ke publik, apalagi opininya tadi kita dengar begitu ya, substansinya ada kaitannya dengan uji materi yang tengah ditangani saat ini? Ya, sebenarnya sudah dijawab oleh Ketua MK itu sendiri, Mbak Zaskia. Di dalam perkuliahan itu kan dia mengatakan, jangan dikaitkan ini dengan perkara yang saya sedang tangani, karena saya tidak boleh membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dan semua orang tahu maksud beliau bicara soal pimpinan anak muda itu bagaimanapun akan dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang, bahwa MK sedang menangani perkara soal batas minimum calon presiden dan wakil presiden. Kedua, secara prinsip ya, sebagai hakim, baik di Bangalore Principle ya, prinsip-prinsip hakim yang jadi pedoman di seluruh dunia, dan kode etik Mahkamah Konstitusi sendiri, dilarang kemudian hakim membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaranya. Dia berkomentar, bertindak, bicara hanya melalui putusan, tidak melalui kuliah umum begitu ya. Dan perlu diingat bahwa di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diatur juga bahwa seorang penyelenggara negara, terutama hakim ya, dilarang kemudian bertindak ya yang berkaitan dengan konflik kepentingan, konflik of interest. Tuh, Bang Ade paham betul itu ya, bahwa hal-hal seperti itu harus dihindarinya. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dikenal bahwa kalau terdapat sesuatu yang diduganya dalam sebuah perkara berkaitan dengan konflik kepentingan, maka dia harus mengundurkan diri dari majelis hakim itu. Dan kita semua tahu bahwa pihak yang mengajukan perkara prinsipal dalam hal ini PSI adalah partai yang mendeklarasikan ketertarikan mereka untuk meminang anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden. Dan mungkin ini bisa terlihat ada kaitannya antara prinsipal perkara yang ada di MK alias pemohon ya, dengan Gibran serta kemudian Ketua MK yang merupakan adalah pamannya. Jadi bagi saya nuansa konflik kepentingannya terang benderang, tidak patut Ketua MK kemudian membangun opini dengan komentarnya di luar persidangan. Baik, Mas Ferry, meskipun tadi dikatakan oleh Ketua MK tidak ada kaitannya apa yang disampaikan dengan uji materi yang sedang ditangani saat ini begitu, tetapi apakah Anda melihat ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK? Ya, pertama kan kita ini, publik ini kan tidak bodoh ya. Ketika Ketua menyatakan demikian, artinya dia ingin membangun argumentasi apa-apa yang dia sampaikan jangan dianggap sebagai pelanggaran etik. Padahal semua orang tahu bahwa yang dia sampaikan berkorelasi dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Nah, apakah dia melanggar kode etik? Menurut saya sedari awal Ketua MK sudah paham bahwa ini melanggar kode etik karena ada konflik kepentingan, dan dia kemudian menyampaikan di depan publik perkara yang sebenarnya belum diputusnya. Jadi ini ada semacam unprofessional conduct ya, tindakan yang tidak profesional, dan itu bagian dari pelanggaran etik yang harusnya tegas ditegakkan di Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak-hak konstitusional.
Baik, saya ingin tahu pendapat Mas Ade. Mas Ade di luar PSI adalah sebagai salah satu pemohon begitu ya terkait dengan batasan usia capres dan cawapres. Saya ingin tahu pendapat Anda kalau mendengar ucapan Ketua MK ini, apakah ini etis atau tidak? Mas Ade, maaf masih dalam mode mute, mungkin bisa diubah. Halo? Ya, silahkan Mas Ade. Tentu saja saya tidak punya otoritas ya, artinya tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk menjawab Tetapi apakah boleh ini tidak pelanggaran. mungkin Anda kalau bukan masalah kapasitas, tapi menurut Anda pantaskah begitu Ketua MK kemudian memberikan opininya kepada publik terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya atau perkara yang sedang Nah, ditanganinya? justru itu. Saya kan jadinya dalam hal ini awam ya, Bung Ferry tadi sudah menjelaskan, saya lebih manut aja ke Bung Ferry, oh itu ternyata adalah pelanggaran kode etik. Tapi buat kami yang sebagai pihak pemohon ya, tentu saja apa yang disampaikan oleh Ketua MK itu menjadi sesuatu yang ya kayak sinyal-sinyal yang mencerahkan lah gitu ya. Kita punya harapan nih sekarang bahwa memang akhirnya Mahkamah Konstitusi akan memutuskan untuk mengabulkan ya permintaan untuk menurunkan usia capres dan cawapres ini. Jadi saya lebih berani untuk memberi penilaian yang sifatnya awam, tapi ya sebagai penggugat yang mengajukan permohonan, kami tentu saja menangkap itu sebagai sebuah sinyal dari Ketua MK. Jadi sudah cukup percaya diri bahwa sinyal yang diberikan itu akan memutuskan, akan menerima begitu apa yang kemudian menjadi permohonan dari PSI. Ya kan kita tidak mengenal Ketua MK ini sebagai tukang bikin prank ya. Kalau orangnya memang terkenal tukang bikin prank, mungkin nanti setelah kita berharap banyak, ternyata tidak gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau Anda tanya percaya diri, ya kita sih untuk sementara senang hati saja mendengar pernyataan dari Ketua MK tersebut. Ya mudah-mudahan betul-betul akhirnya dikabulkan permohonan kami ini. Karena menurut kami ini penting buat bangsa ini. Oke, baik. Nah, Mas Ferry, jadi dari pemohon sendiri dengan mendengar ucapan dari Ketua MK sudah menganggap ini sebagai sinyal yang positif. Patutkah kemudian sinyal ini dipertanyakan apakah sidang MK ini kemudian syarat dengan kepentingan dan bisa dikatakan mungkin tidak seperti yang diharapkan gitu? Ada sesuatu dalam sidang yang berlangsung ini? Ya, pernyataan Bang Ade itu bisa menjadi kesaksian ya bahwa apa yang disampaikan itu semacam memberikan kode kepada para pihak. Karena bagaimanapun pihak merasa, oh kayaknya menang nih, gitu ya. Tentu saja ini tidak boleh dilakukan hakim. Mana ada hakim kasih kode-kode begitu ya. Karena saya sendiri sebagai orang yang di luar perkara ini, merasa kok ada nuansa-nuansa kasih kode begitu ya. Tapi Bang Ade jangan GR dulu, kode-kode semacam itu biasanya itu untuk meyakinkan hakim-hakim yang lain yang mungkin belum sepaham. Karena perkara ini cukup lama sebenarnya sudah selesai, tapi kemudian belum diputus. Dan akan ganjil kiranya kalau diterima, karena begini, di perkara yang lain, Hakim Konstitusi itu mempertanyakan partai politik legal standingnya, kedudukan hukumnya, kalau kemudian belum mampu atau punya ruang untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden, karena tidak ikut pada pemilu sebelumnya. Sebab syaratnya harus ikut pemilu sebelumnya karena punya ambang batas. Nah, aneh kalau PSI diterima, begitu ya. Karena mestinya legal standingnya dipertanyakan. Di titik ini, ya, saya agak khawatir. Jangan-jangan ini sedang menghibur Bang Ade sama teman-teman saja dengan bahasa kode-kode yang manis seperti ini. Tapi lepas dari bahasa kode-kode, bahasa apakah ini prank atau tidak, yang jelas ini ada nuansa konflik kepentingan yang harusnya dijaga hakim. Apalagi menjelang pemilu ya, nuansa kemandirian tidak terkait dengan pihak-pihak yang berperkara harus betul-betul ditonjolkan hakim agar nanti ketika sengketa perselisihan pihak betul-betul menghormati putusan hakim dan tidak ada sakwa sangka bahwa hakim sudah kemudian terlibat permainan hati ya karena paman, karena ini keponakan lalu kemudian dimenangkan.
Nah, Oke. mestinya juga teman-teman PSI tidak boleh bangga kalau kemenangannya nuansanya karena konflik kepentingan tersebut. Baik, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan juga kalau tadi Mas Ferry sempat mengatakan ini sepertinya ada pelanggaran kode etik begitu ya. Ini kemudian langkah selanjutnya harus seperti apa? Nanti kita akan bahas usai kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga gitu. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Mas Ade, tadi dikatakan oleh Mas Ferry, jangan percaya diri dulu begitu. Dan juga kalau kita melihat ini sepertinya syarat sekali dengan politis begitu terkait dengan uji materi. Memang kalau PSI sendiri, mengapa kemudian sosok muda ini menjadi hal yang penting begitu? Sosok muda yang ideal seperti apa? Apakah hanya seperti Gibran saja begitu? Ya, jadi patut dicatat yang sebetulnya permintaan kami adalah mengembalikan batas usia itu ke undang-undang sebelumnya ya, yang memang mengatakan boleh sampai 35. Jadi ini bukan sebuah permintaan yang baru sama sekali ya, karena sebelumnya memang angkanya 35 tahun. Nah, sekarang dinaikkan ke 40 tahun. Itulah yang sebetulnya kami gugat kan. Kenapa nggak 35 tahun aja? Semakin muda sebenarnya semakin menarik buat kami, karena saya sendiri orang tua nih di PSI ya. Tapi bagi kalangan teman-teman PSI muda ini, sebetulnya persoalan persyaratan usia ini menjadi sesuatu yang mengganggu karena datang dari sebuah mindset yang menurut kami salah. Mindset yang menganggap bahwa usia muda itu misalnya karena kurang berpengalaman, karena kurang punya wawasan, itu tidak pantas menjadi mereka yang berada pada posisi kunci di negara ini. Itu yang sebetulnya kita pertanyakan secara sangat serius, karena terbukti di negara ini ya orang-orang semacam, ya taruhlah memang orang-orang muda yang paling gampang kita jadikan contoh memang adalah orang seperti Gibran ya, Mas Gibran ini. Kita melihat langsung bagaimana Mas Gibran ini sebagai anak muda itu punya kualitas kepemimpinan yang sangat baik ya di kotanya. Nah, begitu juga kalau kita lihat sejarah di masa lalu, kita menemukan ada banyak anak muda yang juga berada pada menunjukkan karakter yang atau kapasitas yang kurang lebih serupa. Baik. Jadi buat kami tuh it doesn't make sense kenapa harus dinaikkan jadi 40. Ada yang bilang bahkan kalau perlu dibuat lebih muda lagi pun nggak ada masalah. Karena buat kami memang tidak pernah jadi masalah tuh seharusnya usia. Baik. Nah, Baik. jadi dalam hal ini itulah yang kami perjuangkan. Nah, soal Baik, itu yang menjadi konflik perjuangan kepentingan PSI ya, dan kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tetapi Mas Ade dan juga Mas Ferry, ini baru saja ada informasi bahwa Ketua MK Anwar Usman dilaporkan Lembaga Pemantau dan Pengawas Pejabat Negara atau LPPPN ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalau memang kemudian ada pelanggaran, ini efeknya akan seperti apa Mas Ferry terhadap perkara yang sedang ditangani saat ini, yang sebenarnya tinggal menunggu putusan keluar saja. Ini sudah di ujung begitu, sudah di akhir dari gelaran perkara ini sendiri. Ya, pertama perkara ini kan bukan bicara soal patut atau tidak patut seorang anak muda maju ya. Karena kan ini bergantung kepada kesepakatan pembentuk undang-undang. Dan saya tidak ada masalah presiden muda dan segala macam. Cuman pertanyaan besarnya kenapa diuji menjelang tahapan pendaftaran akan segera dimulai? Kan timbul pertanyaan besar, kenapa tidak pembahasan konstitusionalitasnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang? Kalau tidak nyaman, maka setelah pemilu kemudian diubah. Kalau kemudian ini dipaksakan, bentar lagi akan pendaftaran, bahkan dimajukan, konstelasi politiknya bisa berubah out-outan gitu ya. Mestinya mahkamah juga mempertimbangkan ini secara baik-baik. Nah, kalau kemudian ada yang melaporkan lalu terbukti ada nuansa unprofessional conduct ya, tindakan tidak profesional oleh Ketua MK, lalu diputus, tentu orang akan melihat
dari dua sisi. Satu, kalau dimenangkan, maka tentu saja publik merasa memang ini akan ada kaitannya dengan urusan paman dan keponakan. Sehingga kemudian marwah MK akan dilihat sebagai marwah mahkamah keluarga, bukan MK sebagai mahkamah konstitusi lagi. Kalau kalah, Bang Ade dan teman-teman yang akan merasa tidak nyaman karena apa yang disampaikan di publik di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam putusan. Oleh karena itu, hakim memang sebaiknya menurut code of conduct-nya ya, kode etik hakim itu tidak membahas putusannya ya. Bahkan sudah diputuskan saja Bang Ade, tidak boleh dibahas. Apalagi belum diputus. Jadi tidak boleh kemudian memberikan gambaran kira-kira hasil putusan seperti apa. Karena itu akan mengecewakan banyak pihak bahwa hakim tidak punya lagi upaya menjaga marwah putusan. Putusan itu punya marwah kan berkaitan juga dengan marwah hakim. Oleh karena itu mestinya ketua jaga marwahnya agar putusannya juga punya marwah, agar juga institusinya punya marwah. Ya, baik. Nah, Mas Ade, terkait dengan mengapa pendaftarannya harus sekarang, mengapa kemudian mengajukan permohonannya di saat waktu atau menjelang pemilu 2024 ini, kenapa tidak sejak lama kemudian PSI mengusulkan ini, dan kalau nanti ternyata putusannya adalah ditolak begitu, bagaimana sikap dari PSI sendiri? Singkat saja. Pertama-tama kami tidak punya masalah ya kalau ini sampai ditolak dengan alasan yang jelas dan tegas. Buat kami adalah yang terpenting, kami sudah mengupayakannya. Ini bisa jadi presiden dan bisa juga kemudian diperjuangkan kalau nanti misalnya PSI sudah bisa masuk ke parlemen. Buat kami ini bukan persoalan kalah dan menang, tapi buat kami ini adalah sebuah hal yang prinsipil dalam artian memandang cara pandang bahwa seharusnya anak muda tidak boleh atau tidak diberi kesempatan dulu untuk memimpin negara ini, dan itu hanya karena usia. Nah, itu yang memang persoalan waktu. Memang ya tentu saja Anda saja sudah bisa memahami ya bahwa ini tentu saja ada kaitannya dengan Pilpres 2024 ya. Ini diajukan ya tidak karena sesuatu yang terburu-buru tapi atau karena hendak mengejar Pilpres 2024, tapi memang kita punya hak konstitusional untuk mengajukannya pada saat itu dan kita ajukan. Nah, soal interpretasi kenapanya ya kami serahkan kepada publik untuk menilainya. Tapi jelas ya, kami tidak ingin menutup-nutupi, kami ingin agar ada anak-anak muda yang bisa maju dalam Pilpres kali ini. Sebenarnya persoalan kami bukan cuma di sini kan, tadi ketika dalam pembicaraan off air dan bukan off air ya, di luar layar dengan Bung Ferry kita juga bicara tentang misalnya presidential threshold ya, parliamentary threshold itu juga adalah persoalan-persoalan yang akan kami persoalkan terus. Jadi mudah-mudahan ini tidak dilihat sebagai upaya sekedar untuk mendukung salah seorang Gibran misalnya, walaupun tentu saja Anda juga nggak perlu merasa bahwa PSI itu mengajukan ini tidak ada kaitannya dengan itu semua. Oke, baik, kita akan tunggu apa kemudian putusan dari MK terkait hal ini. Terima kasih banyak Mas Ade Armando, politisi PSI sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Ferry Amsari, pengamat hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.